Iya, iya, mawar di potan kene. Dua kali. Ada nasi Ramdan lain lah, sama bukan ada nasi Ramdan Saramdan. Budak seungkai. Nona Budak seungkai. budak yungkai. Nah, si Hamdan. Kan lo beneran Ramdan. Eueuh. Eueuh, eueuh, eueuh. Saya nitut. Sepil mama ngapain menyelet mama saya? No, nggak boleh. Senjata yang belum pernah disaksikan oleh dunia sebelum itu, hingga debu-debu menutupi kota Ron dari sinar matahari karena banyaknya kaki yang menginjak tanahnya. Kedua kubu telah berhadapan, sama-sama menunjukkan gigi taringnya. Keduanya laksana dua gunung yang tengah berhadapan. Perang sengit tak dapat dihindari lagi. Panglima tentara Muslimin Assam bin Malik selalu berdiri di garis depan. Ia Vithulgizama menyerang ke kanan dan ke kiri, begitu tangkas dan tak kenal lelah lagi capai. Namun, sebuah anak panah meluncur, tepat mengenai dirinya. Anak panah tersebut bersarang di badannya. Ia roboh, tersungkur. Ia, panglima tertinggi yang perkasa itu, gugur sebagai syahid. Begitu mengetahui panglima mereka telah tewas, goncanglah pasukan muslimin. Semangat dan keberanian mereka jadi keok. Barisan mulai kocar-kacir, tak terkendali. Mereka bergerak mundur dan dapat dipastikan mereka akan hancur dan bertekuk lutut di bawah kekuasaan musuh. Beruntung, tampillah sosok yang begitu cerdas dan tangguh yang selama ini juga telah disegani oleh bangsa Eropa. Majulah Abdurrahman bin Abdillah Al-Ghafiqi. Di bawah komando panglima baru ini, pasukan muslimin sedikit demi sedikit bergerak mundur tanpa harus menelan banyak kerugian. Tekad mereka belum goyah, asa mereka belum putus, harapan mereka masih jauh dari kata pupus. Mereka bergerak ke Andalusia dengan tekad akan mengebur kembali, menebus kekalahan dan menuntut balas. Demikianlah, Perang Besar Taulos telah menelurkan seorang panglima baru. Panglima yang begitu tangkas dan berhasil menyelamatkan pasukan muslimin dari kekalahan telak yang akan memakan banyak korban. Jika pasukan itu ibarat kafilah yang kehausan di tengah gurun pasir, menengadahkan tangan, berharap ada yang mengucurkan air demi kelangsungan hidup mereka, maka Abdurrahman adalah pahlawan yang membawakan air bagi mereka. Akhirnya, pasukan muslimin mengulurkan tangan, menyatakan baiat kepada panglima baru mereka, siap mendengar dan taat kepada panglima besar nan tangkas lagi lihai, sosok yang menjadi tumpuan tercapainya kejayaan dan kemenangan, Abdurrahman Al-Ghafiqi. Tak heran apabila kekalahan pada peperangan di kota Taulos memberikan luka pertama pada jiwa pasukan muslimin. Luka yang begitu dalam, luka pertama yang menggores jiwa mereka semenjak mereka menginjakan kaki-kaki di daratan Eropa. Namun, kehadiran Abdurrahman Al-Ghafiqi, bak penawar bagi luka tersebut. Dengan tangan yang penuh kasih sayang, ia mengobati dan merawat luka itu.
Saudara kaum muslimin pendengar Radio Indosiar dimanapun Anda berada, kembali kita lanjutkan kisahnya. Berita kekalahan pasukan muslimin di Perancis menyakitkan hati khalifah di Damaskus. Api dendam menyala, baranya kian menganga, ingin membalas terbunuhnya panglima perang pemberani As-Samh bin Malik al-Khawlani. Ia perintahkan agar seluruh pasukan berbaiat kepada Abdurrahman al-Ghafiqi. Kini, ia diangkat sebagai gubernur Andalusia dan daerah-daerah Prancis yang sudah berhasil ditaklukkan. Dengan jabatan ini, ia mendapatkan kewenangan penuh untuk mengatur strategi dan taktik sesuai yang ia kehendaki. Wajar saja, Abdurrahman al-Ghafiqi memang orang yang tepat, tak salah lagi. Tidak hanya tangkas, tegas dan jujur, tetapi juga ia seorang panglima dan pemimpin yang bersih, bijaksana, lagi pemberani. Tak ingin menunggu lama, setelah dirinya mendapat mandat untuk menjadi gubernur Andalusia, Abdurrahman al-Ghafiqi segera melakukan pembenahan bidang militer. Pasukan pilihan disiapkan melalui seleksi ketat. Setelah itu, ia mulai membangkitkan semangat mereka, menumbuhkan kembali kepercayaan diri yang sempat mati suri. Bayang-bayang kemenangan, kemuliaan, dan penaklukan kembali digambarkan di mata-mata pasukannya. Semua itu hanya satu tujuannya, merealisasikan obsesi para panglima tentara muslim semenjak kehadiran mereka di bumi Andalusia. Para panglima sebelum Abdurrahman al-Ghafiqi, mulai dari Musa bin Nusair sampai As-Samh bin Malik. Sungguh, mereka semua ingin menaklukkan Prancis, Italia, Jerman, hingga Konstantinopel, serta menjadikan Laut Putih Tengah sebagai lautan Islam dan mengganti nama Laut Romawi dengan nama Laut Syam. Namun, satu hal yang diyakini oleh Abdurrahman al-Ghafiqi adalah persiapan pasukan untuk berbagai peperangan besar hanya akan berhasil apabila dimulai dengan pembenahan dan perbaikan serta penyucian jiwa. Ia juga yakin bahwa umat Islam sekali-kali tidak akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan apabila pondasi mereka telah roboh dan dasar mereka telah hancur dari dalam. Oleh karena itu, ia berkeliling ke seluruh penjuru daratan Andalusia guna mengumumkan bahwa perintah akan membuka semacam sebuah kotak pengaduan bagi rakyat. Barang siapa yang merasa teraniaya dan terzalimi, maka hendaknya ia melaporkannya kepada gubernur secara langsung. Tak peduli apakah gugatan tersebut ditujukan kepada pejabat pusat, pejabat daerah, bahkan para hakim sekalipun. Pengumuman ini ditujukan kepada semua rakyat, tidak dibedakan antara muslim maupun non-muslim. Kemudian, Abdurrahman al-Ghafiqi mulai meneliti dan memeriksa pengaduan demi pengaduan yang telah masuk kepadanya. Maka orang-orang zalim diberi hukuman. Hak-hak orang lemah dikembalikan. Gereja-gereja yang dirampas dikembalikan kepada yang berhak. Merobohkan bangunan-bangunan yang dibangun dengan uang hasil suap. Para pejabat menjadi sasaran. Satu demi satu diperiksa. Pejabat yang terbukti berkhianat atau menyeleweng dipecat, lalu diganti dengan pejabat baru yang terpercaya kemampuan dan akhlaknya. Setiap kali Abdurrahman memasuki sebuah daerah, ia menyuruh penduduknya untuk menunaikan sholat jamaah. Lalu ia bangkit dan berdiri, menyampaikan khutbah, memompa semangat bertempur, membakar bara jihad, dan membangkitkan kerinduan mereka akan syahid dan ridha Allah. Menggambarkan kemenangan di depan mata dengan pahala yang menumpuk di sisi Zat yang Maha Pemurah. Perbuatan mengiringi perkataan. Angan-angan dibarengi dengan upaya pembuktian. Itulah Abdurrahman al-Ghafiqi. Memang, ia tak hanya pandai berbicara, mengolah huruf, dan merangkai kata. Sejak menjabat sebagai gubernur, ia langsung mendirikan berbagai fasilitas dan sarana prasarana vital. Produksi berbagai senjata, latihan-latihan militer digalakan, benteng-benteng rusak diperbaiki, dan jembatan-jembatan dibangun, berserta bendungan dan pintu-pintu air.
tercatat sebuah jembatan yang sampai sekarang masih bisa disaksikan. Sebuah jembatan yang dibangun di kota Cordoba, ibu kota Spanyol. Jembatan itu melintasi sungai besar yang bisa dimanfaatkan untuk angkutan lalu lintas dan menjaga negeri itu dari ancaman banjir. Jembatan itu tercatat sebagai salah satu keajaiban dunia. Panjangnya mencapai 80 ba', satu ba' sepanjang 2 kali tangan, tinggi 60 ba' dan lebar 20 ba', dilengkapi dengan 18 pintu air dan 19 pilar. Jembatan yang hingga kini menjadi kebanggaan masyarakat Spanyol. Abdurrahman senantiasa melakukan rapat koordinasi dengan para panglima angkatan bersenjata di daerah-daerah. Tokoh masyarakat juga diikutkan dalam rapat itu. Ia memperhatikan dan mencatat setiap pandangan dan masukan mereka. Ia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Rapat serupa juga digelar bersama para tokoh dan pemuka dhimmi yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Sering ia menanyakan kondisi daerah dan pejabat serta tokohnya. Suatu ketika, Abdurrahman mengundang seorang dhimmi yang terikat perjanjian. Ia berkebangsaan Perancis. Di antara isi perbincangan itu adalah,